Sejak dahulu, kebakaran adalah suatu bencana yang ditimbulkan oleh macam-macam faktor, baik dari alam sampai manusia. It only takes a careless moment to turn this into this. Don't let forest fires Kita tidak be bisa your terhindar fault. bencana dari faktor alam, akan tetapi setidaknya Kesulitan kami yang terutama adalah sumber air. Jadi karena musim kemarau di Palangkaraya kering. kita bisa menghindari bencana yang ditimbulkan oleh perilaku kita sendiri. Pak Jur, naik. Di belakang rumah warga kebakaran. Apakah ada cara untuk mencegah terjadinya bencana tersebut? Mari kita bahas. Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan atau D3 PKP adalah program studi di bawah jurusan Keselamatan Penerbangan yang ada di PPI Curug. Prodi D3 PKP merupakan program studi untuk membentuk taruna agar menjadi fireman yang siap dipakai dan dipersiapkan bagi bandara-bandara yang membutuhkan. Di program studi ini, taruna diberikan pembelajaran untuk bisa mengambil keputusan yang baik dan cepat pada saat terjadi keadaan darurat seperti penyelamatan dan memadamkan kebakaran. Bukan hanya itu saja, taruna juga mempelajari teknik dalam memadamkan api, teknik dalam penyelamatan baik di darat, di air, maupun dari udara. Taruna juga dituntut harus kuat dalam hal fisik agar stamina tetap terjaga dan bisa mencapai respon time. Hai, kenalkan, nama saya Taruna Remaja Nikomedes Krisna Diguna. Saya dari Prodi D3 PKP 14 Golf dan saya bersekolah di Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug. Dan saya sekarang ingin membahas apakah ada cara untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Dan tentu jawabannya ya, ada banyak cara untuk melakukan pencegahan. Contohnya memasang alat pemadam api ringan dan memasang alat deteksi kebakaran, dan juga siapkan air yang cukup untuk memadamkan api. Tapi semua jenis kebakaran tidak bisa dipadamkan dengan air seperti oli, bensin, dan konsleting listrik. Ada banyak cara yang bisa kalian cari. Nah, kalian tahu api itu bisa sangat berbahaya apabila api itu sangat besar, dan bencana tersebut bisa merugikan nyawa maupun harta benda. Kebakaran adalah bencana yang dapat merugikan nyawa maupun harta benda. Untuk menjaga agar terhindar dari bencana tersebut terjadi, lebih baik kita harus mempersiapkan dan melakukan tindakan preventif.
agar tidak terjadi kebakaran yang sangat besar. Changing your smoke alarm batteries once a year, right? Api itu memiliki tahapan, dan tahapan itu sangat cepat dan dalam hitungan detik. Untuk terciptanya kebakaran itu membutuhkan 4 tahapan. Yang pertama itu incipient state, atau tahapan yang bermulanya api. Dan yang kedua smoldering state, yaitu tahapnya membaranya api. Dan yang ketiga flame state, dan yang keempat heat state. Nah, 2 tahapan terakhir ini seolah menjadi satu tahapan, dikarenakan tahapannya yang begitu cepat. Nah, agar kita bisa mencegah terjadinya kebakaran, kita juga harus mengetahui di mana lokasinya terjadi kebakaran. Karena api itu mudah diketahui dan bisa dipadamkan dengan mudah menggunakan alat fire detector. Fire detector, atau disebut alat pendeteksi api, sangatlah penting digunakan baik di dunia industri, pekerjaan, sampai rumah tangga, agar terhindar dari bahaya kebakaran. Tetapi, entah mengapa, banyak orang yang tidak paham untuk pemasangannya, penempatannya, dan masing-masing kegunaannya. Nah, hal itu bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal. Dan saya sarankan kalau ingin memasang alat ini, kalian bisa minta pertolongan orang yang profesional dan orang yang lebih paham di bidang ini agar tidak terjadinya kesalahan dalam penggunaannya. Fire detector atau alat pendeteksi api memiliki cara kerja, yaitu dengan menangkap sinyal kebakaran dari asap, nyala api, dan panas. Apabila detektor menangkap sinyal, maka alarm akan berbunyi dan memberitahukan lokasi dan tempat dari sumber api. Ada juga macam-macam dari fire detector menurut sistemnya. Yang pertama, konvensional. Perangkat masukan ini yang terhubung dengan kontrol panel dikelompokkan berdasarkan zona. Dan sistem ini menghubungkan kontrol panel dan detektor menggunakan 2 kabel dan bekerja secara paralel. Setiap zona itu diisi oleh beberapa detektor. Dan yang kedua, semi-addressable system. Sistem ini mengelompokkan detektor dan input berdasarkan area yang diawasi. Masing-masing area dikendalikan oleh area controller yang mempunyai alamat yang spesifik. Apabila di area itu detektornya menangkap sinyal, maka main control fire alarm akan merespon controller area itu. Dan yang ketiga, full address system. Sistem ini adalah pengembangan dari sistem semi-addressable. Sistem ini, semua detektor dan inputnya memiliki alamat yang sangat spesifik. Ada juga jenis-jenis dari fire detector, yaitu smoke detector, flame detector, dan heat detector. Smoke detector itu merupakan alat yang dirancang menggunakan sensor yang peka terhadap asap dan sangat baik bila ditempatkan di ruang yang tanpa asap. Di dalam smoke detector memiliki ruang asap atau smoke chamber. Apabila ruangan tersebut dipenuhi oleh asap, smoke detector itu mengeluarkan bunyi. Smoke detector itu memiliki beberapa turunan. Yang pertama, smoke detector 2 wire. Alat deteksi ini bekerja menggunakan sistem 2 kabel untuk mengirim sistem daya ke detektor dan detektor mengawasinya jika terdeteksi asap. Dan yang kedua, smoke detector 4 wire. Alat deteksi ini bekerja menggunakan sistem 4 kabel. 2 kabel tersebut memiliki plus dan minus pada kontrol panelnya, dan 2 lainnya mengantarkan sinyal.
Sebenarnya cara kerjanya hampir sama dengan smoke detector 2 wire. Smoke detector 4 wire ini memiliki 2 jenis. Detektor fotoelektrik. Alat ini bekerja dengan sensor cahaya. Jika cahaya memicu sensor fotoelektrik, maka alat ini akan memberikan sinyal yang akan diteruskan ke fire alarm. Detektor ionisasi. Alat ini bekerja menggunakan metode ionisasi chamber. Tetapi alat ini memiliki kandungan senyawa radioaktif dan dianggap tidak ramah lingkungan. Dan yang ketiga, smoke detector multi. Alat deteksi asap ini menggunakan sistem 2-4 kabel. Alat ini didesain untuk mendeteksi kumpulan asap dengan tepat dan tahan lama. Dan yang keempat, stand-alone detector. Alat ini sangatlah fleksibel karena alat ini tidak memerlukan koneksi ke panel controller karena alat ini bekerja menggunakan baterai. Tingkat dari risiko kebakaran dari jenis bahan semakin meluas karena semakin canggihnya penginderaan api atau teknologi flame sensing. Umumnya, bahan bakar industri yang mudah terbakar seperti bensin, hidrogen, belerang, alkohol, LPG, minyak tanah, kertas, diesel, kayu, cat bahan bakar, tekstil, dan banyak yang lainnya. Flame detector. Flame detector ini mendeteksi adanya api menggunakan sensor ultraviolet, inframerah, spektroskopi, dan pencitraan visual api. Alat ini mampu mendeteksi dengan radius 3-4 meter. Alat ini sangat baik ditempatkan di ruangan, publik area, dan gedung yang berkonsep bebas rokok. Flame detector itu juga ada jenis-jenisnya. Dan yang pertama, UV flame detector. Alat ini menggunakan teknologi ultraviolet dan mampu merespon radiasi kisaran spektral 180-260 nanometer. Kemampuan responnya sangat cepat dan sensitif dalam range 0-50 kaki. Teknologi ini sangatlah sensitif dengan lampu halogen, pengelasan, serta petir dan muatan lainnya. Dan yang kedua, UV IR flame detector. Detektor dual band ini dibuat saat inframerah dan diintegrasikan sensor optik ultraviolet. Detektor ini sangat sensitif terhadap radiasi inframerah maupun ultraviolet yang dipancarkan oleh api. Alat ini memiliki kombinasi antara ultraviolet dan inframerah, sehingga memiliki kekebalan yang tinggi selama detektor aktif. Dalam respon berkecepatan rata-rata, alat ini baik digunakan di tempat terbuka maupun tertutup. Multi-spektrum IR flame detector. Detektor ini memanfaatkan secara multiple daerah spektral IR yang bertujuan meningkatkan diferensial dari radiasi sumber dari api maupun non-api. Teknologi ini sangat cocok untuk area yang memungkinkan terjadi risiko kebakaran yang menimbulkan asap. Teknologi ini memiliki sistem operasi berkecepatan sedang karena memiliki kemampuan menjangkau jarak 200 kaki dari sumber percikan api, baik di ruangan tertutup maupun terbuka. Alat ini memiliki tingkat kekebalan yang tinggi terhadap panas matahari, percikan pengelasan, muatan listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, visual flame imaging detector. Detektor ini memanfaatkan VCD image sensor yang umumnya digunakan pada sirkuit tertutup. Tidak seperti flame detector lainnya, alat ini bekerja tanpa gejala yang mendeteksi kebakaran seperti cahaya api, emisi karbon dioksida, dan sebagainya.
Detektor ini menggunakan algoritma agar gambar video yang didapat dari CCD mampu diproses dan menjadi analisis bentuk dan perkembangan api sehingga bisa dibedakan api atau non-api. Karena karakteristiknya, alat ini sangat baik digunakan di lokasi yang di dalamnya ada aktivitas pembakaran agar terhindar dari false alarm. Heat detector. Detektor ini memiliki sensor yang peka terhadap suhu yang mencapai 50-60 derajat Celcius. Dan alat ini memiliki dua jenis detektor. Yang pertama, fixed temperature heat. Detektor ini sangat peka terhadap suhu 68 derajat Celcius dan secara otomatis memberi sinyal pada main control fire alarm. Dan yang kedua, ROR atau rate of rise. Detektor ini sangat peka terhadap suhu 12-15 derajat Celcius dari suhu semula dalam 1 menit. Detektor ini mendeteksi suhu yang berubah tiba-tiba. Detektor ini cocok digunakan di segala ruangan. Seluruh alat detektor memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi, apabila tepat dan sesuai dalam pemasangan dan penempatannya, maka kekurangan tersebut bisa dikurangi. Semua peralatan pasti membutuhkan pemeliharaan agar peralatan tersebut bisa berfungsi dengan baik dan bisa bertahan lama. Ada beberapa pemeliharaan alat deteksi kebakaran. Yang pertama, kalibrasi dan uji sensor kebakaran. Yang kedua, uji suara alarm. Yang ketiga, mengatur sensitivitas alarm kebakaran. Yang keempat, uji input alarm kebakaran dengan layanan darurat. Yang kelima, dan periksa korosi pada baterai alarm, serta tanggal kadaluarsa. Terima kasih telah menonton. Silahkan subscribe dan komen dan juga like di bawah video ini. Dan sekarang saya akan memberikan ekstra, yaitu saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat flame detector. Baik, di sini sudah ada kotak bahan-bahan untuk kita tutorial, timah, solder, dan juga solder. Nah, di sini ada fluorescent start, buzzer, baterai dan baterai holder. Dan juga tombol switch. Sambil kita menunggu soldernya panas, kita cuci dulu kotaknya sampai bersih. Dan jangan sampai ada yang tertinggal kotorannya. Setelah kita bersihkan, kita pastikan untuk mengeringkannya juga. Setelah kita keringkan, pastikan jangan sampai tertinggal titik air punya, karena ini menggunakan listrik. Jadi agar tidak terjadi konsleting, kita harus benar-benar mengeringkannya. Baik, pertama-tama kita congkel dulu fluorescent start menggunakan jepitan kuku. Kan bisa menggunakan alat yang lebih safety lagi. Baik, kita telah melepaskannya. Sekarang kita potong bagian ininya.
Setelah potong, sekarang sisihkan. Sekarang kita sambung kabel-kabel untuk membuat fire detektornya. Baik, karena soldernya rusak, jadi lebih baik melilitkannya saja. Setelah kita menggabungkan semuanya, mari kita tes. Baik, berhasil. Sekarang kita lepas dulu rangkaiannya. Baik, itu saja tutorial yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.